PSSI siap cabut larangan supporter tandang, tapi ogah tanggung risiko tragedi Kanjuruhan terulang. Pelatih Timnas Malaysia lontarkan pernyataan kontroversial, proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Demian Oosterhuis, bek jangkung keturunan Indonesia yang resmi gabung FC Dordrecht. Harga terkini Shane Patinama jadi rebutan dua klub Liga 1 Indonesia. Akhirnya buka suara, pelatih Oxford United akui oleh Romeni bukan pemain terbaik. PSSI siap cabut larangan supporter tandang, tapi ogah tanggung risiko tragedi Kanjuruhan terulang. Seperti kita ketahui, larangan supporter tandang mendukung tim kesayangannya sudah berjalan selama 2 musim. Hal ini bagian dari transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menelan korban ratusan supporter. Aturan ini pun diklaim diawasi FIFA dan AFC. Target larangan supporter tandang sebelumnya adalah selama 2 musim. Erick Thohir melihat situasi saat ini masih sangat rawan untuk dicabut aturan itu. Tetapi, jika klub-klub Liga Indonesia mau bertanggung jawab penuh, jika sesuatu yang tak inginkan terjadi, PSSI akan mempertimbangkannya. Jangan sampai jika ada kerusuhan saling lempar tanggung jawab. Erick ingin memastikan semua terlebih dahulu berjalan lancar. Kalau nanti ada peristiwa seperti Kanjuruhan lagi, jangan sampai nanti bolanya dilempar sana-sini dan tidak punya rasa tanggung jawab, ungkap Erick Thohir. Pelatih Timnas Malaysia lontarkan pernyataan kontroversial, proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Tidak bermakna apa-apa. Juru taktik asal Australia melontarkan ide soal cara mendongkrak prestasi sepak bola Malaysia. Malaysia saat ini di bawah kepengurusan FAM yang baru mulai mengadopsi cara yang dilakukan Indonesia. Hector Hevel dan Gabriel Palmero jadi 2 nama terbaru pemain diaspora di Eropa yang bersedia membela Harimau Malaya di pentas internasional. Meski begitu, Peter Ceklamovski mengaku bahwa cara yang dilakukan Timnas Indonesia tak relevan bagi Malaysia. Dirinya menyebut bahwa Malaysia punya masalah sekaligus solusi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, ujar Peter Ceklamovski. Jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia. Dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Dan Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Dan itu dengan yang mulia, kerajaan Malaysia, dan semua orang di sekitar kita, itulah yang ingin kami lakukan. Saya melihat potensi besar di Malaysia dalam sepak bola. Lanjutnya, meski begitu, dirinya dengan rendah hati mengakui bahwa Malaysia belum mencapai level yang diinginkan untuk bersaing di pentas internasional. Fondasi yang kuat harus dibangun untuk membuat Malaysia bisa maju pesat di dunia sepak bola. Demian Oosterhuis, bek jangkung keturunan Indonesia yang resmi gabung FC Dordrecht. Bergabungnya Demian Oosterhuis bersama FC Dordrecht tentu bakal menjadi kabar yang menarik bagi para pencinta sepak bola Indonesia yang mengikuti kiprah para pemain keturunan yang kini berkarier di Belanda. Lantas, bagaimana sebetulnya rekam jejak Demian Oosterhuis sehingga dirinya sering disebut-sebut sebagai calon bek tengah masa depan Timnas Indonesia? Dari sejumlah informasi yang beredar, Demian Oosterhuis merupakan pesepak bola kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Itulah yang membuat namanya cukup sering dibahas di Indonesia. Sebagai informasi, Demian Oosterhuis diketahui memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Sebab, nenek dari pihak ibunya tersebut kabarnya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebetulnya, Demian sudah mengirimkan sinyal kepada para pengurus PSSI untuk menjajal kualitasnya. Melalui kanal YouTube Yusa Nugraha, dia ingin potensi para pemain keturunan di Belanda terus dipantau. Ternyata, Demian juga mengikuti perkembangan sepak bola di tanah air.
Hal itu terbukti dengan keyakinannya terhadap skuad asuhan Patrick Kluivert yang kini berjuang untuk lolos Piala Dunia 2026. Harga terkini Shane Patinama jadi rebutan dua klub Liga 1 Indonesia. Nama penggawa timnas Indonesia Shane Patinama tengah menjadi perbincangan saat ini menyusul munculnya rumor dirinya akan berlabuh ke Liga 1. Rumor ini berkembang seiring merosotnya karier bek kiri berusia 26 tahun itu sejak bergabung klub Belgia, KAS Eupen pada awal tahun 2024 lalu. Sejak bergabung KAS Eupen, Shane Patinama jarang menjadi andalan dan banyak berkutat dengan cedera yang berimbas pada permainannya. Karier Shane makin terpuruk dengan mencatatkan 16 penampilan dari total 28 penampilan di kasta kedua Belgia, Challenger Pro League. Tak ayal kondisi ini membuat Shane dilaporkan akan meninggalkan KAS Eupen kendati kontraknya masih tersisa 1 musim lagi. Dilansir dari akun Instagram @kampyunit, ada 2 klub Indonesia yang tertarik meminangnya, yakni Bhayangkara FC dan Dewa United. Shane Patinama masih memiliki kontrak dengan KAS Eupen hingga 2026. Artinya, jika ada klub Liga 1 yang benar-benar berminat mendatangkannya, mereka harus bersedia menebus sisa kontraknya. Dengan kontrak yang masih tersisa 1 tahun, mau tak mau 2 klub Liga 1 itu harus menebusnya dari KAS Eupen jika ingin memboyong Shane. Nilai pasar Shane turun drastis dan kini berada di angka 250.000 euro atau setara 4,7 miliar menurut kurs saat ini. Akhirnya buka suara, pelatih Oxford United akui Ole Romeni bukan pemain terbaik. Ole Romeni menjadi pemain termahal Oxford United dalam daftar rekrutan baru di bulan Januari 2025. Meski begitu, sang pemain ternyata bukan yang terbaik menurut Gary Rowett. Michael Helik adalah pemain yang disebut sang juru formasi sebagai rekrutan terbaik di Januari 2025. Sejak didatangkan Helik memang banyak memberikan kontribusi untuk tim. Michael Helik berposisi sebagai bek. Sebagai pemain belakang, ia bisa mencetak 4 gol dari 19 pertandingan yang sudah dijalankan. Michael Helik benar-benar pemain yang luar biasa. Dia pria yang hebat, ia pemimpin yang hebat. Anda lihat gol-golnya yang sangat penting, kata Gary Rowett dikutip dari Oxford Mail. Yang ingin saya katakan, saya rasa saya pribadi belum pernah melakukan perekrutan yang lebih baik pada bulan Januari sepanjang karier saya. Dia luar biasa. Tambahnya, nasib miris dialami penyerang timnas Indonesia Ole Romeni di Oxford United. Sejak mencetak gol bunuh diri, ia tidak lagi pernah dimainkan pelatih sampai dengan saat ini wajar jika Gary Rowett memilih Helik ketimbang Ole Romeni. Sebagai penyerang, Romeni kalah dalam urusan mencetak gol dari Helik. Situasinya makin mengkhawatirkan dalam beberapa pekan terakhir. Dalam 4 pertandingan terakhir Oxford United, Romeni 3 kali hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan dan hanya sekali diturunkan, itu pun selama 25 menit saja. Kondisi ini memunculkan tanda tanya soal kepercayaan pelatih terhadap dirinya dan prospeknya di sisa musim. Menakar nasib Tom Hay saat Almere City di ujung degradasi. Performa Almere City sepanjang musim jauh dari harapan. Hingga pekan ke-31 Eredivisie, tim berjuluk De Zwarte Schapen ini terdampar di posisi ke-17 klasemen sementara. Secara statistik, performa Almere City memang mencemaskan. Dalam 31 pertandingan, mereka hanya mencatatkan 4 kemenangan, 8 hasil imbang, dan menelan 19 kekalahan. Catatan ini menjadikan mereka sebagai salah satu tim dengan jumlah kekalahan terbanyak di Eredivisie musim ini. Di tengah keterpurukan tim, Tom Hay tetap menunjukkan kontribusi sebagai salah satu pemain kunci. Beruntung bagi Hay, kontraknya bersama Almere City hanya berdurasi 1 musim sejak kedatangannya pada pertengahan 2024. Kontrak tersebut akan berakhir pada Juni 2025, membuka peluang baginya untuk kembali memperkuat klub Eredivisie lain yang lebih stabil atau bahkan melanjutkan karier di luar Belanda.
Dengan performa individu yang masih tergolong baik dan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi Belanda, masa depan Tom Hey masih terbuka lebar. Jika Almere City benar-benar terdegradasi, sang gelandang bisa menjadi incaran klub-klub Eredivisie lainnya yang membutuhkan gelandang berpengalaman. Alternatif lain adalah menjajaki kompetisi luar negeri yang bisa memberinya tantangan dan pengalaman baru dalam karier profesionalnya. Meski musim ini bukan yang terbaik dalam catatan kariernya, Hai tetap menunjukkan profesionalisme dan komitmen tinggi di lapangan. Kini, dengan masa depannya masih belum pasti, banyak penggemar timnas Indonesia menanti langkah berikutnya dari sang gelandang. Apakah ia akan bertahan di Belanda atau membuka lembaran baru di negara lain? Calvin Verdonk, di Indonesia, saya seperti superstar. Bukan rahasia lagi jika para penggawa timnas Indonesia saat ini menjadi idola baru publik tanah air, menyusul penampilan menanjak tim merah putih di kancah internasional. Umumnya, para penggawa skuad Garuda yang menjadi idola bagi publik adalah para pemain keturunan yang mau dinaturalisasi dan berseragam merah putih. Hal ini terbukti dari fanatisme fans timnas Indonesia yang kerap mendatangi hotel tempat pemain menginap dan bahkan memberikan hadiah untuk para pemain. Dari sekian banyak pemain keturunan di timnas Indonesia, Calvin Verdonk menjadi salah satu pemain yang begitu digandrungi publik tanah air. Selain karena penampilannya yang konsisten di atas lapangan, bek kiri berusia 28 tahun itu dikenal sebagai sosok yang cool, sehingga membuat orang tertarik dan penasaran. Tak mengherankan sikap cool Calvin Verdonk ini membuatnya banyak dikejar banyak pendukung timnas Indonesia untuk bersuah foto atau dimintai tanda tangan, terutama saat dirinya berada di ruang publik. Karenanya, Calvin Verdonk mengaku bahwa perlakuan pendukung timnas Indonesia saat dirinya di tanah air itu membuatnya seperti seorang superstar. Anda akan dihentikan di setiap sudut. Itu awalnya menyenangkan dan sampai sekarang masih begitu. Itu hanya sangat berbeda dari Belanda. Saya seperti superstar, katanya dikutip dari Forza NSC. Saya pernah bertemu seorang teman untuk minum kopi di pusat perbelanjaan. Itu hanya 5 menit berjalan kaki, tapi dalam perjalanan ke sana kami membutuhkan waktu 45 menit. Itu gila. Lanjutnya, status superstar yang kini didapatkan Calvin Verdonk di Indonesia juga tercermin dari media sosialnya, di mana jumlah pengikutnya telah mencapai angka jutaan. Karena fanatisme pendukung timnas Indonesia yang juga tinggi di media sosial, kolom komentar NEC Nijmegen bahkan dipenuhi netizen tanah air. Makin suram 4 pemain abroad timnas Indonesia. Ini mulai terpinggirkan di klub. Beberapa pemain tengah mengalami penurunan performa dan mulai tersingkir dari skuad utama. Salah satu nama yang paling mencolok adalah Sandy Walsh. Sejak bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada awal tahun 2025, bek serba bisa ini sempat menjadi pilihan utama di lini belakang. Namun, belakangan nasibnya berubah. Dalam laga penting perempat final ACL Elite melawan Al Nassr, Sandy hanya duduk di bangku cadangan saat timnya kalah telak 1-4. Sepanjang musim ini di J1 League Jepang, Sandy baru tampil dalam 5 laga. Dari jumlah itu, hanya 3 kali ia bermain sebagai starter, sisanya tampil di ajang ACL Elite. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kontribusinya untuk timnas Indonesia ke depan, terutama jika tren penurunan menit bermain terus berlanjut. Kondisi serupa dialami oleh striker naturalisasi lainnya, Ole Romeni. Sejak didatangkan Oxford United pada bursa transfer Januari 2025, Romeni awalnya rutin bermain dari pekan ke-33 hingga ke-41 League One Inggris. Namun, kini ia mulai kehilangan tempat di skuad utama. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, disebut mulai kehilangan kepercayaan terhadap Romeni usai sejumlah performa kurang maksimal. Romeni sejauh ini baru mencatatkan 1 gol dari total 13 penampilan bersama Oxford dengan 6 kali bermain sebagai starter. Striker muda Rafael Struijk juga menghadapi masa sulit bersama klubnya, Brisbane Roar di Australia.
Dalam 6 laga terakhir A-League Men 2024-2025, Struijk sama sekali tak masuk dalam daftar pemain, termasuk saat melawan tim kuat seperti Melbourne City dan Wellington Phoenix. Penampilan terakhirnya terjadi pada 8 Maret 2025 saat Brisbane ditahan imbang Adelaide United 1-1. Saat itu, Struijk hanya bermain selama 3 menit. Belum ada pernyataan resmi terkait alasannya absen, apakah karena cedera atau keputusan pelatih murni terkait taktik. Nasib tak kalah memprihatinkan juga dialami oleh Ragnar Oratmangoen. Gelandang serang berusia 27 tahun itu sempat menjadi bagian penting dari FC Vidender di Liga Belgia. Dari pekan ke-12 hingga ke-30, ia tampil dalam 20 pertandingan dan mencetak 1 gol. Namun secara mengejutkan, sejak pekan ke-30, nama Ragnar menghilang dari daftar pemain dalam 6 laga beruntun. Ragnar dikabarkan terserang virus sehingga masih berjuang untuk mengembalikan kebugaran dan kondisinya ke level prima. Fenomena menurunnya menit bermain sejumlah pemain naturalisasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran jelang pertandingan penting Timnas Indonesia, khususnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebugaran, konsistensi performa, dan kepercayaan diri para pemain menjadi hal krusial yang akan memengaruhi strategi tim secara keseluruhan.